Tapi entah kenapa first 10 days of Zulhijjah ini tuh nggak terlalu banyak orang yang tahu gitu. Ingin Allah mau dari kita tuh sebenarnya adalah kita mendahulukan Allah. Lagi bahagianya lagi punya anak kesayangannya, terus tiba-tiba ada syariat yang mengharuskan Nabi Ismail saat itu disembelih gitu. Nah, maka salah satu doa yang harus kita selipkan masuk dalam sujud-sujud kita itu adalah kita minta dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diundang melaksanakan ibadah haji ke sana gitu ya. Ketika kita punya keinginan, punya hajat, coba dimaksimalkan, didoakannya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya. Yang membuat menjadi berat adalah apa? Ego. Iya. Hoyong mate. Masa saya kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sharing is caring. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di episode sekian-sekian. Karena aku lupa episode berapa. Dan Masya Allah sangat amat spesial karena kita syuting di tengah-tengah 10 hari pertama, the first 10 days of Zulhijjah ya. Mungkin teman-teman familiar ketika orang-orang bilang Ramadan itu salah satu bulan yang spesial gitu ya. Jadi ketika Ramadan datang pasti most of the time teman-teman yang muslim pasti sudah tahu bahwa Ramadan tuh penuh dengan keutamaan lah gitu, penuh dengan kebaikan, dan teman-teman berlomba-lomba untuk menyegerakan kebaikan di bulan Ramadan. Tapi entah kenapa first 10 days of Zulhijjah ini tuh nggak terlalu banyak orang yang tahu gitu. Aku pun kayak taunya tuh pas udah dewasa, kayak ternyata ada. Udah dewasa. Ya sekarang udah agak besar gitu. Ternyata 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak kalah besar keutamaannya. Izin aku bacakan salah satu hadis ya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Gitu. Ternyata setelah banyak diajarkan oleh para guru, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini juga spesial. Bahkan ada yang beberapa ulama bilang ketika kita punya keinginan, punya hajat, coba dimaksimalkan, didoakannya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ternyata banyak juga gitu para ulama, ustadz-ustazah yang menyiarkan ini gitu, bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu hari-hari di mana kita bisa melangitkan doa-doa terbaik kita, dan ya itu mungkin banyak yang belum tahu. Jadi hari ini kita membahas tentang kita ngaji bareng. Ngaji bareng. Ngaber ya. Ngaber. Oke, ya Masya Allah ya, Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat usia kepada kita. Awal tahun kita pas waktu kemarin membahas tentang 1 Muharram, dan sekarang kita sudah sampai ke akhir bulan Hijriah ya. Jadi kita sudah 1 tahun nih, Masya Allah ya, karena mudah-mudahan karena saking menikmatinya kehidupan ya, jadi kita juga gak kerasa nih udah 1 tahun aja ya. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan terakhir ya dalam kalender Hijriah. Jadi kita sekarang masuk ke bulan 12 ya, jadi tahu bulan depan ini udah 1 Muharram tanggal lahir saya. Widih. Iklan gitu ya. Bulan Zulhijjah ini adalah masuk ke bulan yang sangat dimuliakan. Tadi ya mungkin kita lebih banyak mengenalnya bulan mulia tuh ya Ramadan ya. Nggak salah, benar juga. Benar gitu ya. Betul gitu. Cuma ternyata selain bulan Ramadan juga itu masih banyak bulan-bulan yang lain ya, termasuk adalah bulan Zulhijjah. Atau kita sekarang lebih mengenalnya bulan Zulhijjah itu sebagai bulan haji. Ya, betul. Karena ada amalan yang begitu sangat dahsyat, karena yang kepengurusannya bukan kepengurusan pribadi ya, dalam artian bukan perorangan yang melakukan ibadah ini, bukan lokal juga, per kecamatan, per kabupaten atau per negara. Ibadah haji ini adalah ibadah yang merupakan event yang sangat besar, dan ini adalah seluruh dunia gitu ya. Maka memang Zulhijjah itu lebih banyak dikenalnya sebagai bulan haji gitu ya. Namun ya tadi kebanyakan dari kita lebih mengenal bahwa yang paling utamanya itu adalah di hari ke-10-nya. Atau pas lagi
lagi hajian anak, kemudian kurbannya gitu atau pas lagi Arafahnya gitu ya. 9 nih sore kalau. Iya gitu ya. Sebetulnya dari tanggal 1 itu sudah mulai rangkaian keutamaan gitu ya. Bahkan ada riwayat juga hadis yang menyebutkan takbir itu, perbanyak takbir itu mulai dari tanggal 1. Yang tadi ya, hadis yang tadi perbanyak takbir, ya, perbanyak takbir tadi ya. Bapak juga udah baca. Jadi perbanyak takbir. Jadi takbiran itu ya mulai dari masuknya maghrib tanggal 1 Zulhijjah. Nah itu berarti kita sudah memperbanyak takbir. Sampai kapan? Ya sampai apakah itu di hari tasyrik, karena kan hari pertama tanggal 10, 11, 12, 13 ya itu Rasulullah mencontohkan memperbanyak takbir, atau memang sampai nanti akhir ke bulan Zulhijjah gitu ya. Di bulan Zulhijjah ini sebagian dari sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang oleh Allah dipanggil ya untuk melaksanakan ibadah haji, itu sudah berada di sana. Semoga insya Allah kita juga termasuk yang diutamakan ya, karena kita harus minta ya. Jadi dalam Quran Surah Al-Imran juga kan disebutkan bahwa ya Allah itu memampukan. Nah maka salah satu doa yang harus kita selipkan masuk dalam sujud-sujud kita itu adalah kita minta dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diundang melaksanakan ibadah haji ke sana gitu ya. Nah, di saat sebagian dari saudara-saudara kita yang oleh Allah diundang tahun ini sedang melaksanakan ibadah haji, maka kita yang ada di sini bukan berarti seolah-olah kita mah tidak sedang tidak mendapatkan keutamaan dari Zulhijjahnya gitu ya. Justru sama, kita pun bisa mendapatkan keutamaan dari Zulhijjah gitu ya, yaitu dengan apa? Memperbanyak takbir tadi, kemudian memperbanyak saum sunnah gitu ya. Iya, ini kan ya harusnya. Tapi saya kebetulan lagi nggak bisa sebetulnya kalau saya. Nggak boleh saum gitu ya. Jadi itu ya tadi memperbanyak saum sunnah, kemudian juga memperbanyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan memang bulan Zulhijjah ini atau bisa dikenal juga dengan bulan keluarganya Nabi Ibrahim, ya, rangkaian haji, rangkaian ibadah kurban gitu ya, itu adalah rangkaian apa yang dilakukan oleh keluarganya Nabi Ibrahim. Maka di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah ini pun kita baca ya sirah, baca sejarah, baca buku, baca literasi yang membahas tentang keutamaan-keutamaannya keluarga Nabi Ibrahim yang berhubungan dengan haji, berhubungan dengan kurban gitu ya. Maka kita baca untuk apa? Agar menumbuhkan rasa. Karena sekali lagi gitu sering kita bahas ibadah itu kalau tanpa ada ilmu dan rasa ya itu akan terasa bahwa biasa aja. Bisa jadi kita juga tidak merasakan nikmatnya bulan Zulhijjah, tidak seperti bulan Ramadan gitu ya. Mungkin karena memang literasi kitanya yang kurang gitu ya. Maka ya hadirnya ke majelis-majelis ilmu, membaca literasi tentang bulan Zulhijjah ini pun adalah bagian dari agar kita juga menikmati dan merasakan keutamaan dari bulan Zulhijjah gitu ya. Bulan Zulhijjah ini masuk ke bulan yang mulia, amal soleh yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini oleh Allah dilipat gandakan gitu ya, di ibaratnya poinnya itu diperbanyak gitu ya, maka ya kejarlah gitu ya. Dan minimalisir punten banget ya, ini juga menjadi sebuah pembelajaran ya. Kajian seperti ini sebetulnya bukan saya yang paham kemudian yang mendengarkan itu menjadi murid, bukan. Ini adalah kajian untuk belajar bareng gitu ya. Jadi bulan Zulhijjah ini pun ibaratnya apa? Ini pun memberitahu kepada saya pribadi bahwa minimalisir untuk tidak melakukan hal yang tidak penting atau maksiat gitu ya. Kenapa? Karena ya dosanya pun ya poinnya beda dengan bulan-bulan yang lain gitu ya. Maka utamakan memperbanyak amal soleh, dan ini sampaikan ke keluarga ya. Biar kita punya partner yang udah punya pasangan, sampaikan ke pasangan, ini bulan mulia loh, ayo kita kejar gitu ya. Kita kan lagi punya dream, kita lagi punya targetan, ayo kita perbanyak sujud minta sama Allah. Ini bulan Zulhijjah, bulan yang benar-benar Allah tuh memuliakan atau menaikkan tingkat derajat amal soleh, juga menjadi bulan yang mustajab doa gitu ya. Apalagi nanti ketika di tanggal 9 Zulhijjahnya gitu ya. Kalau yang belum menikah semoga Allah dimudahkan segera bertemu jodohnya ya. Atau berarti dengan siapa sharingnya ya, punya bestie, punya teman yang bisa sama-sama saling mengingatkan, sharing ke temennya. Bulan Zulhijjah ini kita tingkatkan kualitas kita gitu ya. Atau misalnya tuh ke keluarga gitu ya. Mama, papa, ayah, bunda, ini kita masuk ke bulan Zulhijjah, ayo
kita perbanyak sholat berjamaah bareng di rumah, atau kita bangun lebih awal untuk sholat tahajud gitu, itu ajak keluarga biar kita punya buat kita punya teman, jadi biar lebih semangat lagi melakukan amal-amal solehnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan dari bulan Zulhijjah juga salah satunya adalah lewat bulan ini adalah bulan berkurban ya. Berkurban itu berkurban secara letterlek, memang berkurban, dan yang salah satunya lagi adalah kita dilatih untuk memperbanyak, bisa jadi mengorbankan hal-hal yang mungkin selama ini sangat kita sukai. Salah satunya adalah waktu uang misalnya gitu ya. Uang dan waktu uang gitu ya, waktu uang kita yang begitu sangat senang ngagoler misalnya gitu, atau senang rebahan, kita korbankan dengan menggantinya misalnya dengan apa? Kita ganti dengan memperbanyak tadi, satu baca literasi tentang bulan Zulhijjah, atau kita tilawah Al-Quran gitu ya. Rasa ya, karena di bulan ini kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim itu kemudian mengorbankan sesuatu hal yang sangat ingin dari sejak dulu punya putra, kemudian oleh Allah diuji dengan yaitu dengan harus dikorbankan. Kebayang nggak? Kamu sesuatu yang sangat ingin ditunggu-tunggu udah dapat, kemudian harus diserahkan lagi kepada Allah gitu ya. Nah, karena Nabi Ibrahim ini punya keikhlasan dan punya kesabaran gitu ya melewati ujian itu, maka Allah pun tidak tinggal diam gitu ya. Allah pun mengganti semua pengorbanannya itu, bahkan tidak jadi kehilangan putranya gitu ya. Maka bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malah ditingkatkan Nabi Ibrahim dan putranya ini menjadi figur contoh suri teladan ayah dan anak yang memang berhasil gitu ya, dalam hal dalam hal tarbiyah antara ayah dengan anak gitu ya, bagaimana menanamkan nilai keimanan gitu ya, tauhid. Tadi menyambung berkurban ya, menarik sih buatku karena istilah berkurban ini antara kita mau mendefinisikannya benar-benar ibadah berkurban, atau kita mendefinisikannya atau mengartikannya juga sebagai bagian dari pengorbanan gitu. Karena betul yang Ahmad tadi jelaskan ya, sejarahnya ibadah kurban aja kan kita kita dikisahkan oleh, maksudnya kisahnya Nabi Ibrahim itu betul-betul menurutku sangat touching my heart, karena bayangin aja teman-teman misalnya mau beda-beda lah sesuatu yang kita tunggu, bener-bener kita tunggu sangat lama, dan nunggu Nabi Ibrahim kan nunggu punya anak tuh tidak sebentar ya. Terus tiba-tiba setelah dikasih lagi bahagianya lagi punya anak kesayangannya, terus tiba-tiba ada syariat yang mengharuskan Nabi Ismail saat itu disembelih gitu. Berarti kan kita juga ibaratnya ketika kita punya keinginan yang sifatnya duniawi ya, kita harus siap-siap kita menyembelih dalam artian tuh menyembelih, mengorbankan ketika Allah minta apa ketika Allah minta apa gitu. Makanya tadi aku bilang apa yang kita suka, misalnya uang ya, let's say ya seperti itu, misalnya kita suka uang, berkurban kan butuh uang gitu. Jadi sebenarnya salah satu pengorbanan kita mungkin harta. Dan aku merasa ibadah kurban ini tuh maknanya sangat dalam, karena ya pengorbanan ini tuh akan terjadi terus menerus tiap hari, dan betul-betul kita mengorbankan sesuatu itu karena Allah gitu. Pasti teman-teman gak 1-2 kali lah menemukan hari-hari dimana kita harus sacrifice untuk sesuatu, dan lillahi ta'ala ya, just because of our God gitu. Dan ibadah kurban itu melatih kita dan mengingatkan kita setiap tahun, setiap kayak kita mengeluarkan sebagian dari harta kita berkurban, selain dalam artian betul-betul berkorban dan berbagi ya artinya, tapi ya itu kayak kita dalam quote itu kan menyembelih ego kita, menyembelih rasa-rasa tidak nyaman, menyembelih keterikatan kita sama dunia. Itu sih yang menurutku kurban tuh bukan hanya sekedar beli embe atau beli sapi atau beli onta, mungkin untuk beli onta. Tapi ya gitu kayak dalam gitu simbol aja. Kayak dalam banget, aku rasa kurban tuh selalu dalam banget artinya buatku gitu. Kayak day by day. Dan termasuk kenapa coba di akhir? Kenapa di akhir tahun? Iya, benar juga. Iya kan? 1 tahun lalu ditutup dengan bulan pengorbanan gitu ya. Ini kayak Allah ngingetin lagi. Kita mau masuk ke bulan baru lagi, tahun baru lagi, maka ingatlah bahwa sepanjang hari yang kita lewati tadi itu adalah bagian dari cara kita untuk meraih ridhonya Allah gitu ya, merupakan rangkaian-rangkaian meraih ridhonya Allah. Dan bisa jadi di hari demi hari yang akan kita hadapi nanti di tahun depan, atau hari yang sudah terlewati di tahun ini pun, dari bulan 1 sampai ke bulan 12 itu gitu ya, itu adalah
yang ingin Allah mau dari kita tuh sebetulnya adalah kita mendahulukan Allah. Gitu ya. Betul, guys. Karena kayak itulah yang kita pelajari. Jadi kisah hidup kita dari bulan 1 sampai ke bulan 12 itu, lalu kemudian Allah tutup dengan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim yang menyerahkan sesuatu yang diinginkan ketika Allah minta itu ya udah diberikan. Nah, begitupun dengan kehidupan kita gitu. Kita diajarkan akan itu ya, bahwa ketika ada dua hal yang kemudian berbenturan atau harus dihadapkannya dengan maunya Allah, berarti ya maunya Allah dulu gitu kan. Baru maunya kita gitu ya. Ya contoh misalnya tuh suka ada yang nanya, Teh, kan seorang istri itu, ini misalnya yang nanya dia udah pada nikah ya. Teh, kalau seorang istri itu kan salah satu yang harus dikejarnya adalah ridho suami gitu. Ketika misalnya suami kemudian belum mau istrinya berjilbab gitu ya, suaminya yang belum mau istrinya berjilbab gitu. Karena merasa istrinya kelihatan lebih cantik, tua, misalnya pakai kerudung kayak kurang stylish mungkin ya dari POV suami gitu. Nah itu gimana? Sedangkan kan kita harus mengejar ridhonya suami. Nah inilah contoh yang bagaimana kemudian antara ridho Allah, ridho suami kemudian disatukan dalam satu case yang sama gitu. Ini berbeda gitu kan ya gitu. Sedangkan Allah meminta kita untuk agar terlindung, yaitu adalah dengan menutup aurat. Maka ketika kasusnya seperti ini, apa yang dilakukan ya? Dahulukan tetap dulu apa yang menjadi keinginannya Allah gitu ya. Lalu setelah itu bagaimana? Maka bermuamalahlah dengan lebih baik kepada suami. Jadi tunjukkan bahwa dengan berhijab itu, apakah istrinya jadi lebih tampil menarik, ataukah istrinya lebih baik akhlaknya gitu ya. Jadi tampilkan sesuatu yang suami juga akhirnya enggak, yang dia selama ini gagal gitu kok. Iya, gitu. Setelah istri saya berhijab itu malah jadi tambah baik loh sama anak-anak, tambah baik loh sama saya. Itu bagian kita merayu suami gitu ya, dan bagian dari kita membuktikan juga keridoan kita ketika Allah meminta sesuatu gitu ya dari diri kita gitu. Jadi bukan berarti yang akhirnya ya udahlah ada ini gimana tuh ya, akhirnya tidak mengikuti apa yang justru Allah inginkan gitu ya, atau misalnya tetap bertahan dengan berhijabnya tapi kemudian suami jadi marah atau gitu ya. Nah itu kan menjadi suatu hal yang nggak harus juga seperti itu gitu ya. Jadi kenapa Zulhijjah atau pengorbanan itu oleh Allah disimpan di bulan yang ke-12 gitu ya. Ini untuk kita mengingatkan kembali bahwa akhir dari segala sesuatu yang kita lakukan itu sebetulnya adalah Allah suka atau enggak gitu, Allah ridho atau enggak gitu ya. Kalau Allah mau ya udah kita berikan gitu. Kemudian kita diberikan lagi energi gitu, bahwa next tahun depan diingatkan lagi. Kita ini masuk ke bulan Muharram, nanti setelah bulan Zulhijjah ini yaitu apa, semuanya kita setting lagi bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian kita harus siap mengikuti apa yang Allah mau gitu, seperti itu ya. Dan kemudian di bulan Zulhijjah ini gitu ya, selain tadi memperbanyak takbir, kemudian melakukan amal soleh gitu ya, sholat sunnah, saum sunnah gitu ya, sodaqoh gitu ya, adalah tadi ya bab kurban. Kurban ini gimana? Apakah hanya bagi yang mampu yang berkurban itu gitu ya, seperti halnya haji. Kalau haji kan di ayatnya jelas ya, memang bagi yang dimampukan oleh Allah gitu ya. Kalau kurban sendiri bagaimana gitu ya. Dan sepertinya semua orang punya kemampuan untuk berkurban ya, tinggal apakah mau dan merencanakan atau misalnya abai. Baru setelah mendekati, ternyata ya bisa ya. Misalnya tuh kayak di beberapa daerah, kayak misalnya tuh kayak di Jakarta itu kan bukan yang panjang itu apanya? Kambing ya, kan bukan domba ya. Kebanyakannya itu kan kayak beberapa daerah itu kan kambing. Iya, kambing domba, perbedaan antara kambing dan kambing itu kan harganya lebih murah dan bisa jadi terjangkau gitu ya. Andaikan memang kita mempersiapkannya sebetulnya terjangkau. Sehari 10.000 kita bisa kok, teman-teman percaya bisa insyaallah bisa. Apalagi misalnya tuh kalau nggak cukup ya udah, berarti kan kita turunkan. Berarti tetap sesuai syariat hewan kurban, tapi bisa jadi mungkin ukurannya yang lebih kecil. Dan yang membuat menjadi berat adalah apa? Ego.
Iya, hoyong mate. Masa maknya. saya kurban Itu domba kan ya. 1.500.000. Ya udah sih kalau Nah, adanya itu segitu jadi gitu memang kan. ya yang menjadi berat itu sebetulnya bukan hukum Allahnya gitu ya, tetapi adalah Pride ya manusia ya katanya. kita ingin dilihat lebihnya ya. Ya. Kalau misalnya tuh, tapi tante kalau misalnya tuh besar mah akan lebih banyak manfaatnya, yang kebaginya banyak iya, tapi kalau kondisi kitanya memang tidak memungkinkan untuk mengejar yang banyak itu, maka ya lakukan aja yang sesuai dengan yang kita mampu gitu kan, seperti itu. Nah jadi kalau sekarang oh iya ya ternyata bisa, gimana tuh ya udah tinggal beberapa hari lagi kayaknya nggak kekejar, maka ya udah kita azamkan, niatkan bahwa mulai dari bulan depan kita sudah mulai punya tabungan gitu ya, yang mana kita nabung untuk kita oleh Allah kita niatkan untuk mendapatkan bisa berkurban nanti di tahun depan gitu ya, kayak gitu. Nah termasuk juga adalah salah satunya minta kepada Allah itu agar kita dimampukan ya. gitu ya, karena bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang utama, maka salah satu keutamanya adalah doa-doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat diijabahnya itu memang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain gitu ya, maka kejar itu di waktu-waktu mustajab. Nah termasuk nanti di tanggal 9 Zulhijjah gitu ya, ketika saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji itu sedang melaksanakan wukuf di Arafah, maka kita yang tidak sedang melakukan wukuf di Arafah, baiknya memang kita kalau memungkinkan gitu ya diam diri dulu, perbanyak dulu istighfar, perbanyak doa gitu ya, karena ini waktu yang sangat mustajab bagi doa-doa kita. Kita tahun kemarin punya video khusus ini tentang Arafah, boleh ditonton teman-teman. Oh iya benar-benar. Nanti aku kasih di sini. Iya benar-benar. Saya jadi teringat. Itu syuting bukan pas tanggal 9. Iya itu bukan pas tanggal 9 kok teman-teman, emang jadi agak misleading ya. Karena itu boomingnya pas Arafah. Terus lah kalian kok makan? Enggak, itu bukan pas tanggal 9. Ya, gitu ya. Maaf banget. Jadi ya kalau andaikan boleh gitu ya, nanti seperti hanya ketika di bulan Ramadan kita mengejar Lailatul Qadar gitu ya, mengutamakan malam Lailatul Qadar, maka di Zulhijjah ini tanggal 9 Zulhijjah itu jadi mulai terit maghrib masuk tanggal 9 Zulhijjah, berarti kan malam Kamis ya, Rabu malam Kamis, karena lebarannya insyaallah Idul Adhanya 10 Zulhijjahnya kan tanggal hari Jumat ya. Betul. Maka mulai masuk malam Kamis kita sudah mulai tata tuh tempat kita buat berduaan sama Allah, mulai dirapihin, kasih wangi-wangian. Bagusnya memang di malam itu juga kita mau tidur lebih awal, kemudian bangun lebih awal dari biasanya gitu ya, lakukan sholat tahajud, sholat tobat, kemudian tilawah Al-Quran, banyakin doa, masuk ke sholat subuh, lanjut sholat duha gitu ya. Setelah itu terus sampai nanti akhir maghrib di hari Kamis itu, karena ini adalah hari yang sangat utama gitu ya, seperti itu. Lalu nanti masuk ke tanggal 10, 11, 12, 13-nya perbanyak kita pun untuk terus melakukan takbir ya, kita mengagungkan Allah ya. Di akhir-akhir tahun ini kita perbanyak untuk mengagungkan Allah gitu ya. Untuk kita juga senang dipuji ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jadi aku sempat nonton satu video pendek Ustadz Nuzul Zikri. Beliau menjelaskan bahwa 10 malam Zulhijjah ini tuh, satu bulan Zulhijjah ini tuh adalah salah satu kayak inti seluruh ibadah ada di bulan Zulhijjah. Beliau bilang mungkin Ramadan punya keutamaannya sendiri, tapi kita tidak bisa berhaji di bulan Ramadan. Jadi seluruh rukun Islam itu bisa dijalankan semuanya saat Zulhijjah. Gitu. Jadi saking spesialnya seluruh inti ibadah itu adanya di bulan Zulhijjah. Dan kalau teman-teman sempat cari tahu juga tentang Arafah yang tadi Ama udah sempat bahas, 9 Zulhijjah, ketika Arafah tuh satu hari di mana ibaratnya kalau Ramadan kita nggak dikasih tahu Lailatul Qadar itu kapan, tanggal berapa, tapi ketika di Zulhijjah Allah udah kasih tahu tanggal 9 gitu. Silahkan bermunajat sebanyak-banyaknya, silahkan berkholwat dengan Allah sehusyuk-husyuknya gitu, karena kita udah dikasih tahu tanggalnya itu tanggal 9. Ketika meanwhile gitu, ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan kita nggak tahu gitu sebenarnya Lailatul Qadarnya kapan gitu. Luar biasa ya, semoga apa yang kita bahas di hari ini terkait the first 10 day of Dzulhijjah, walaupun tentu tidak hanya 10 hari pertamanya aja ya. Tapi kesananya juga
bukan berarti hanya 10 hari pertama terus kesana nyala enggak gitu. Tapi ini jadi mengingatkan kita bahwa kita punya kesempatan lagi setelah mungkin kemarin Ramadan ada yang merasa kurang benar Ramadannya, bisa diperbaiki di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Terima kasih teman-teman, semoga yang berkorban Allah mudahkan kurbannya, Allah limpahkan rezekinya, yang belum berkorban, ya. Allah limpahkan rezekinya, semoga tahun yang depan. Yang berkorban juga semakin berlimpah. Oh iya, iya. Satu kurban semakin berlimpah rezekinya, jadi tahun depan bisa berkorban lebih baik. Yang tahun ini belum berkorban, semoga Allah limpahkan juga rezekinya, semoga jadinya tahun depan teman-teman jadi bisa berkorban. Amin. Bisa kok, insya Allah bisa. Apalagi kalau teman-teman masih nongkrong, pasti bisa kurban sebenarnya. I guarantee harusnya bisa ya. Sekali lagi terima kasih. Itu aja dari kami, mohon maaf bila ada. Next video insya Allah bahas umroh dan haji. Masya Allah. Semoga sebelum tanggal 10 ya, amin. Amin, amin, amin ya. Nanti ya insya Allah. Geraha, duka. Ya pokoknya kita target kita ya. Targetkan ya. Kita targetkan tanggal 10, 9, 10. Sebelum tanggal 10 kita sudah bahas tentang haji dan umroh. Oke, hatur nuhun teman-teman, mohon maaf bila ada kekeliruan kata, kalimat dan lain-lain. Kalau teman-teman ada ide mau bahas apa silahkan ketik di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.